Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak solih dan solihah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saling memaafkan adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak solih dan solihah masih ingat apa bunyi sila ketiga dalam Pancasila? Ya, sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kelas Nina mendapat giliran menjadi petugas upacara. Murid yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Para siswa bermusyawarah untuk menentukan lagu dan petugas upacara. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila, dan pembagian tugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, anak solih dan solihah, dari teks ini bisa kita lihat bahwa bermusyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Dan pembagian tugas dilakukan secara adil merupakan salah satu pengamalan sila kelima dalam Pancasila. Anak solih dan solihah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa bunyi sila keempat dalam Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian bunyi sila kelima dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Dari teks bacaan yang sudah kita baca, kita diminta untuk belajar membuat kalimat pertanyaan, kemudian kita jawab. Bu Indah coba bantu ya. Pertanyaan yang pertama adalah, kelas siapa yang mendapat giliran menjadi petugas upacara? Jawabannya adalah kelas Nina. Kemudian yang kedua, siapa yang menyanyikan lagu wajib nasional? Jawabannya adalah siswa yang tidak menjadi petugas. Berikut penerapan nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Sila keempat, penerapannya diantaranya adalah menghormati pendapat orang lain, bermusyawarah saat berdiskusi, tidak melaksanakan kehendak pada teman, dan bermusyawarah menentukan regu piket atau ketua kelas. Kemudian pengamalan sila kelima diantaranya adalah melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Kemudian bergotong royong melaksanakan kerja bakti dan tidak mencontek saat ulangan. Nah, ini adalah merupakan bentuk-bentuk dari pengamalan sila keempat dan kelima dalam kegiatan sehari-hari. Anak solih dan solihah, coba lihat halaman 139. Nah, di sini ada lirik lagu Kita Makan ciptaan Pak Kasur. Dari lirik ini kita diminta untuk menunjukkan kalimat perintah. Ya, Binda bantu ya. Silahkan digaris bawahi di buku paketnya. Kalimat perintah yang pertama adalah
cuci tanganmu dulu. Kemudian yang kedua, jangan ada sisa ya. Jadi perintahnya adalah kalau makan jangan ada sisa, jadi harus dihabiskan. Kemudian makan jangan bersuara. Nah, di sini perintahnya adalah ketika makan kita jangan bersuara ataupun bercanda ya, karena bisa berakibat kita bisa tersedak ya. Kemudian juga ini merupakan perbuatan yang tidak baik atau tidak sopan. Dan yang terakhir adalah jangan ada sisa ya, sama seperti yang di atas. Silakan kalian garis bawahi di buku kalian. Nah, anak solih dan solihah, di sini juga kita diminta untuk menuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar. Nah, anak solih dan solihah harus ingat bahwa kalimat perintah itu biasanya ditandai dengan tanda seru ya di belakang kalimatnya, atau pada kata perintahnya diberi akhiran lah ya. Kemudian contohnya bersihkanlah ya, sapulah atau kan ya, masukkan, habiskan. Nah, itu adalah kalimat perintah. Oke, kita coba pada gambar yang pertama adalah kalimat perintahnya. Nah, kalimat perintahnya banyak ya di sini. Ini contohkan banyak ya. Ya, hapuslah papan tulis itu, bersihkan meja itu, sapulah kelasmu, buanglah sampah di tempat sampah. Ya, ini adalah kalimat perintah yang sesuai dengan gambar. Kemudian gambar yang nomor 2 ya. Yang pertama, masuklah ke dalam kelas. Dan yang kedua, silahkan duduk di kursimu ya. Oke, yang ketiga, jagalah kebersihan kelasmu. Jadi anak solih dan solihah silahkan tulis di buku paketnya. Kemudian yang terakhir adalah kita mengulang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, anak solih dan solihah di sini sudah ada 3 soal. Kita coba untuk memahami soal ini. Apakah soal ini caranya dijumlahkan atau ditambah atau pengurangan, dikurang ya. Oke. Yang pertama, kapur tulis di lemari ada 126 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 35 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Anak solih dan solihah, jika bertemu dengan kata-kata berapa sisa, misalkan pembelajaran matematika ya, ada soal seperti ini ya, operasi bilangan cacah. Jika ada kata berapa sisa soalnya, kalau ada berapa sisa artinya pengurangan ya, kita kurangkan. Nah, contohnya seperti ini, berapa sisa artinya dikurangkan ya. Oke, kemudian selanjutnya yang 2. Di sekolah Nina ada 137 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Nah, solih dan solihah ini juga ya. Jika ketemu kata berapa selisih, nah ini sudah pasti dikurang ya anak solih dan solihah. Cara pengoperasiannya yaitu pengurangan ya, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, Putu mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Tigor lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Tigor? Ya, solih dan solihah ya, ini juga sama. Jika ketemu kata lebih sedikit ya, berarti itu dikurang. Nah, kalau misalkan ada kata-kata lebih banyak berarti ditambah. Lebih sedikit dikurang, kalau lebih banyak itu ditambah. Ya. Seperti ini. Ya, karena ini lebih sedikit maka kita kurangkan 206 dikurang 55.
Baik, anak solih dan solihah, silahkan tulis isiannya di buku tulis daring. Boleh menggunakan cara panjang atau menggunakan cara pendek, ya. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa Ibu Indah jelaskan. Sebelum Bu Indah tutup, Bu Indah punya pantun untuk kalian. Sering-seringlah melatih diri agar badan tetap sehat. Daripada kita harus berkelahi, mending kita musyawarah mufakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.